Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi dengan gue Andri Turis, yang pastinya di channelnya Capruk TV, yang bakal bereaksi video yang amazing. Sehat selalu ya, pasti berlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Mudah-mudahan buat kalian semua tetap semangat menjalani aktivitas yang lagi yang mau holiday, liburan ya. Jaga prokesnya aja. Oke. Untuk kesempatan kali ini gue bakal mereaksi video yang sangat luar biasa banget. Dan ini adalah sosok atau seseorang yang sangat luar biasa banget, yang sudah memberikan sumbangsihnya ya. Sumbangsihnya itu yang sangat luar biasa banget itu untuk Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Teuku Markam, yang sudah menyumbangkan kurang lebih 20 kilo emas itu di Monas ya. Tetapi di sini ada kisahnya yang sangat luar biasa banget, yang mesti kalian ketahui. Siapakah sebenarnya dan apakah yang terjadi dari Teuku Markam tersebut? Ya, buat kamu semua yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa langsung di subscribe channel gue dan di like, di komen, dan di share. Oke, biar channel ini terus berkembang dan gue tambah semangat untuk mengupload video ini. Video-video yang sangat luar biasa banget, karena ini adalah suatu informasi buat kita semua. Dan juga channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Penasaran kan? Kita langsung aja, kita belajar dan reaction bareng-bareng. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, di sini sosok Teuku Markam, sang penyumbang emas di Monas. Masya Allah. Nama Cut Nyak atau Teuku Umar memang lebih dikenal luas daripada nama Teuku Markam. Namun sosok satu ini juga layak dikatakan sebagai pahlawan dari Aceh, meskipun ia tidak menggunakan rencong dalam mengusir serdadu Belanda. Iya, saudagar asal Aceh ini berjuang setelah Indonesia merdeka dari penjajahan. Masya Allah. Berbeda dengan pahlawan lainnya, Markam membantu perjuangan Indonesia dalam bidang ekonomi yang ketika itu masih belum bangkit. Pria keturunan Ule Balang ini memang tamatan militer, akan tetapi perjuangannya malah jauh dari bidang itu. Bung Karno, Masya Allah, ini Teuku Markam mungkin kalau untuk masyarakat Aceh sendiri itu sudah mengenal sosok Teuku Markam ya. Siapakah beliau dan perannya apa untuk Indonesia? Dan ini beliau ini memang namanya itu, kalau menurut gue secara pribadi itu belum banyak orang yang mengenal ya, untuk di daerah luar Aceh gitu. Karena gue sendiri juga pernah mereaction penyumbang emas di Monas itu dari Aceh ya. Dan ini adalah sosok Teuku Markam. Dan Teuku Markam ini adalah seorang dari lulusan militer ya. Dia berjuang untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia yang masih terpuruk. Bukan bukan sosok pahlawan yang turun ke medan perang seperti Cut Nyak yang dikatakan tadi, terus juga Teuku Umar dan pahlawan-pahlawan Aceh yang lainnya. Terus juga di sini tadi di awal narasi dari channelnya Haba Asal New dikatakan saudagar. Masya Allah, ini saudagar ya. Saudagar berarti benar-benar keturunan ningrat gitu kan. Orang bisa dikatakan orang kaya. Masya Allah, ini sangat luar biasa banget ini ya. Sendiri saat itu sangat berterima kasih sekali atas sumbangsih yang dilakukan Markam demi bangsa Indonesia. Masya Allah. Ironis memang, meskipun ia sudah berjuang keras bagi negara Indonesia, pada akhirnya Markam malah tak diakui oleh negara yang diperjuangkannya. Apa? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ini Teuku Markam malah tidak diakui. Allahu Akbar. Nah, rekan Haba Hasan News yang budiman, kali ini Haba Hasan News mengupas 6 fakta tentang Teuku Markam yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Sebelum lebih lanjut,
Subscribe video ini, like dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Haba Aceh nih, media Aceh nih. Menyumbang 28 kg 28 emas kilo. untuk Monas. Memang belum ditemukan dokumentasi atau apapun itu. Namun banyak yang meyakini kalau Teuku Markamlah yang menyumbang 28 kg emas dari 38 kg emas di puncak Monumen Nasional itu. 28 kg emas. Ya tadi gue awalnya menyebutkan 20 ya, ternyata 28 kilogram emas dari total 38 kg emas. Bayangin. Banyak. Luar biasa. Masya Allah, ini 28 kg emas ini hanya disumbangkan oleh satu orang, yaitu Teuku Markam. Dan untuk yang sisanya ini gue belum tahu nih, gue belum dapatkan jejak siapakah penyumbang emas selain Teuku Markam. Tapi yang bikin luar biasa dan Masya Allah, 28 kg emas. Tetapi tadi dikatakan sayang banget tidak diakui oleh negara. Mungkin tidak diakui dalam negara dalam hal apa dulu nih. Makanya ini penting banget sebenarnya informasi-informasi yang seperti ini dari channel Haba Asia News ini sangat penting banget, karena apa namanya, di sini juga gue sambil belajar juga ya, sambil sekali lagi di sini gue tekankan, gue sambil belajar dan gue tidak mengetahui apapun itu. Seandainya pun gue mengetahui dan pernah mendengar, mungkin hanya sedikit saja. Tetapi dengan adanya media-media Aceh yang seperti ini gitu kan, insya Allah gitu kan, gue dapat memberikan informasi, bukan dapat memberikan informasi ya, mendapatkan informasi yang sangat luar biasa banget tentang sejarah-sejarah yang terjadi pada zaman dahulu, khususnya di tanah para pejuang, yaitu Aceh. Masya Allah. Bukan hanya itu saja, ada pula beberapa sumber yang mengatakan kalau Markam juga ikut andil dalam membebaskan lahan Senayan. Masya Allah. Saudagar terkaya dari Aceh. Di masa awal kemerdekaan inilah Teuku Markam muncul dengan bisnis sebagai profesinya. Mulai dari bisnis ekspor-impor, besi beton, hingga plat baja ia tekuni. Wow. Dalam berbagai macam bisnis itu, ia bisa menjadi sangat kaya. Markam juga tercatat sebagai eksportir pertama mobil Toyota hardtop dari Jepang. Serius deh, ini merinding deh. Ini menjadi eksportir pertama mobil hardtop dari Jepang. Eksportir pertama mobil hardtop. Ini mobilnya ya, seperti mobil Jeep. Wow. Saking kayanya, Markam sempat membangun infrastruktur di Aceh seperti membangun jalan Medan Banda Aceh, Biren Takengon, Melabuh dan Tapak Tuan. Ia juga disebut-sebut memiliki beberapa dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan, dan Palembang. Dituduh sebagai antek PKI. Ini parah nih. Nggak cuma Monas dan Senayan, masih banyak jasa yang dilakukan oleh Markam. Markam juga ikut membiayai berbagai macam yang terkait dalam melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Konglomerat yang dekat Soekarno ini juga ikut andil mensukseskan KTT Asia Afrika. Luar biasa memang jasanya. Namun, pada akhirnya Markam malah tak dianggap dan diakui oleh negara. Saat pemerintahan Soeharto, Markam diciduk dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan terlibat dengan PKI serta dianggap kaum penyembah Soekarno. Allahu Akbar. Ini Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Allah, gue gak bisa ngomong serius deh. Justru malah gue sedih loh ini. Orang yang segitu banyak sumbangsihnya, tetapi aduh, tapi kenapa sih dituduh
Allahu Akbar, gue gak bisa ngomong serius deh ini. Allah. Jadi gimana ya? Gue harus ngomongnya gitu. Sudah berusaha membangkitkan perekonomian di Indonesia, sudah menyumbangkan emas sebanyak 28 kg. Orang yang pertama kali menjadi eksportir mobil hardtop Toyota. Orang yang memiliki tempat perbisnisan di Jakarta, Palembang, Makassar, dan Medan. Dan orang yang telah ikut andil pembebasan lahan Senayan, tapi aja dituduh menjadi antek PKI dan dijebloskan penjara. Kenapa sih? Subhanallah. Mungkin memang tabiatnya dari zaman dahulu ya. Ketika orang memiliki 1000 kebaikan dan dianggap memiliki satu buah kejelekan, itu yang dilihat itu kejelekannya, tapi kebaikannya tidak pernah. Terus gue sedih loh ini. Gue seperti biasa, gue kalau mereaction ini gue sampai berimajinasi gitu, membayangkan gitu. Tetapi Allahu Akbar, hingga akhirnya Markam dijebloskan ke penjara pada tahun 1966. Di penjara dan semua hartanya ludes. Pada masa Orde Baru, nggak hanya dipitnah dan berakhir di penjara saja. Penderitaan yang dirasakan oleh Markam. PT Markam miliknya yang telah menyumbang cukup banyak dana demi pembangunan ekonomi Indonesia juga diambil pemerintah Indonesia dan menjadikannya sebagai BUMN. Yang lebih ironis, tak ada harta sedikit pun. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Setelah beliau di penjara, difitnah menjadi antek PKI, dan PT Markam pun diambil alih. Nih yang jujur ya wallahi wabillah, ini gue jadi campur aduk banget perasaan gue ini, antara sedih dan marah gitu. Nah sih jelema teh zaman baheula meni kabina-bina teuing geuning nya. Meni teu nampo pisan. Sedikit kebaikan nih. Bukan sedikit ini, malah banyak banget kebaikan nih. Hanya dengan dituduh gitu ya. Atau mungkin difitnah. Menjadi antek PKI dan semuanya dirampas. Masya Allah. Allahu Akbar. Atau jadi, ya gue nggak bisa ngomong deh. Gue jujur, gue takut. Gue di sini hanya mereaction ya, bukannya untuk apa namanya? Ya ini ekspresi gue ya seperti ini gini. Bukannya mencari simpati, empati dan lain sebagainya gitu, apalagi pansos dan lain sebagainya, enggak. Ya ini seperti ini. Gue sebagai orang di luar Aceh, ataupun gue bukan orang Aceh, gue hanya seseorang biasa, orang biasa dari Jawa Barat, dari tanah Pasundan, yang melihat atau mendengar video tentang Tengku Markam ini dari channel Haba Asyanu ya seperti ini. Dan di sini gue tekankan bukan hanya reaction saja, tapi di sini kan gue catat tuh beberapa kali, harus gue katakan, setiap kali gue reaction pasti gue catat. Itu untuk menjadi rangkuman gue secara pribadi gitu. Masya Allah. Yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Hingga akhirnya keluarga Markam hidup terlunta-lunta.
Pada saat Markam keluar dari penjara pada tahun 1974 pun, ia dan keluarganya juga masih kesulitan untuk mengklaim hartanya lagi. Masya Allah. Pengambil alihan harta Markam ini ternyata dibenarkan oleh sejarawan Anhor Gonggong. Salah satunya bank duta milik Soeharto, kemungkinan asetnya Markam. Dan ini dibenarkan oleh sejarawan loh, oleh sejarawan. Dan bank duta ini, bank duta itu asetnya atau sahamnya ini milik Tengku Markam. Dan sedangkan Tengku Markam ketika keluar dari penjara itu, dia sangat sulit untuk mengklaim kembali. Yang lebih miris lagi, seluruh kekayaan Tengku Markam itu dirampas dan tidak disisakan untuk anak istrinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Nama baiknya yang tak kunjung bersih. Setelah bebas dari penjara, hidup Markam belum juga baik. Ia masih sering mendapat hinaan dari orang-orang karena dianggap sebagai antek PKI. Padahal sudah jelas, Markam berjuang keras di awal kemerdekaan Indonesia. Hanya karena ia dekat dengan Soekarno dan dianggap sebagai Soekarnois, hidup Markam dan keluarganya hingga kini miris. Namun yang sangat disesalkan adalah nama baiknya yang tak kunjung dibersihkan dari tuduhan. Hingga di ujung usia, Markam masih dianggap sebagai pengkhianat negara. Masya Allah. Hingga akhir hayat alami kesulitan. Markam meninggal dunia pada tahun 1985. Ia meninggal akibat mengidap komplikasi berbagai macam penyakit. Bukan hanya itu saja, Markam yang mengalami kehidupan yang tragis. Bahkan sekarang anak cucunya menderita lahir batin. Keluarga Markam sudah belasan tahun hidup berpencar-pencar kemana-mana. Ada yang memilih untuk tinggal di Aceh dan beberapa lagi ada yang memilih menetap di Jakarta. Nah, demikianlah cuplikan Bahasa News. Semoga dengan apa yang telah diperbuat Tengku Markam untuk negeri ini dapat menjadi ladang amal buat beliau. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah. Tua, jika ada kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Yap. Oke, ya. Masya Allah, ini sangat luar biasa perjuangan beliau. Tapi tidak dianggap, atau mungkin enggak dianggap, dipandangnya sebelah mata. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai kurangnya diriku. Sebelah mata. Allah Akbar. Gue gak tahu dia harus ngomong apa lagi. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman ada referensi video yang lain tentang sejarah atau kisah dari Tengku Markam, ya boleh silahkan gitu. Ya karena ini pertama kali yang gue ketahui dan pertama kali gue reaction ya seperti ini. Dan gue gak pernah menonton saja. Ini catatannya ya. Tadi ada 6 fakta menurut channel Bahasa News tentang Tengku Markam. Dia itu menyumbangkan emas 28 kilo. Yang pertama. Yang kedua, itu dituduh itu menjadi eksportir pertama dari mobil hardtop Toyota. Terus yang ketiga, dituduh menjadi antek PKI karena dekat atau pokoknya dekat banget dengan namanya Soekarno atau jadi Soekarnois.
yaitu pada tahun 1966. Yang keempat, beliau atau Teuku Markam itu dijebloskan ke penjara dan semua hartanya ludes dirampas atau diambil alih. Tidak, ini yang paling keji. Kalau menurut secara pribadi, tidak menyisakan untuk anak dan istrinya. Yang kelima, nama baik beliau tak kunjung bersih. Setelah keluar dari penjara, beliau pun tidak langsung memiliki atau pembersihan nama, tapi tidak. Dan sangat sulit sekali untuk mengklaim kembali harta kekayaannya yang telah dirampas atau diambil alih. Dan salah satunya yaitu adalah dari Bank Duta. Yang keenam, ini di akhir hayatnya beliau memiliki penyakit yang sangat luar biasa atau komplikasi dan mengalami yang namanya kesusahan. Masya Allah. Kenapa sih? Kok gue langsung emosi gue bercampur aduk antara marah, sedih, dan lain sebagainya. Ternyata memang dari zaman dahulu memang sudah ada tabiat atau sifat yang seperti itu. Kenapa tidak sampai sekarang dipertahankan seperti itu? Contohnya kita nggak usah jauh-jauh koruptor yang memiliki kekayaan triliunan bahkan miliaran bahkan triliunan rupiah ketika dia penjara. Mengapa aset atau kekayaannya tidak diambil alih? Tadi ambil alih, tidak disisakan untuk anak istrinya. Mengapa tidak demikian? Dan mungkin kalau buat teman-teman semua juga, apabila memang Teuku Markam ini dituduh menjadi antek PKI, dan tadi di video tersebut di channel Bahasa News tidak disebutkan ya bukti-buktinya. Tetapi yang gue sayangkan, yang gue sedih ya itu. Dan buat kamu semua juga, buat teman-teman semua juga, kalau misalkan memang punya bukti, ada buktinya video Teuku Markam menjadi antek PKI, silahkan lemparkan linknya di DM Instagram Capruk TV Channel. Sedih, serius deh. Allah Akbar, Masya Allah. Yang pasti buat kamu semua makasih banget nih ya udah mengikuti perjalanan reaction gue dari awal sampai akhir. Dan ini suatu pembelajarannya sangat luar biasa banget. Dan ternyata fitnah itu memang sudah ada di zaman dahulu. Udah itu aja. Sedih gue benar. Buat saudara-saudaraku yang ada dimanapun Anda berada, ini pelajaran yang sangat luar biasa banget ini. Karena fitnah sekali lagi ya. Karena fitnah itu dapat membunuh kita secara perlahan. Orang lebih percaya fitnah ketimbang fakta yang sesungguhnya. Walaupun itu sudah ada buktinya. Karena inilah zaman fitnah. Masya Allah. Oke, buat kamu semua sekali lagi thank you yang udah mengikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan buat kamu semua sekali lagi yang bergabung di channel gue, jangan lupa langsung subscribe channel gue, di like, di komen, di share, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Dan yang pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Gua Andri Turis undur pamit dari ruang pandang kalian semua. Amigos Parantas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all. Bye.